bahas pengalaman aku melahirkan di Korea. So langsung aja ya ke pembahasannya. Jadi waktu itu aku ngelahirin itu di 40 weeks atau di 40 minggu dengan proses induksi. Karena kenapa? Karena sebenarnya udah telat 1 hari dari HPL, tapi belum ada tanda-tanda mau melahirkan gitu teman-teman. Terus habis itu aku sebenarnya dokter itu mau aku untuk nunggu lebih lama lagi biar bisa bener-bener normal, yang bener-bener normal tanpa induksi. Dan itu aku mesti nunggu sekitar 2 atau 3 hari lagi. Cuma karena suami aku kalau kita mesti nunggu sampai hari Rabu lagi, suami aku atau Apa Kim ini udah nggak ada lagi jadwal untuk liburnya gitu, karena kan jadwal liburnya terbatas. Jadi ya udah, jadi itu hari Sabtu. Terus dokter bilang oke, minggu malam datang lagi ya ke rumah sakit gitu untuk diinduksi, untuk dapat suntikan induksi ya. Terus ya udah deh, akhirnya di situ hari Sabtu kita habis kontrol, terus kita pulang lagi ke rumah. Nah, besoknya hari Minggunya itu jam 7 malam, 7 p.m. langsung. We go to hospital 7 p.m. in the Sunday. Jadi setelah jam makan malam itu jam 7. Oh my god ya. Maaf ya teman-teman, dia naik tidur tadi jadi bangun deh ini. Jadi jam 7 malam habis makan malam, habis dinner itu kita pergi ke rumah sakit dan kita langsung pergi ke ruang bersalin. Masuk ke ruang bersalin, terus kita masuk ke kamar. Jadi aku nggak tahu sih itu sebenarnya emang prosedurnya gitu atau karena ada corona. Jadi ruangannya itu aku satu ruangan sendiri, itu untuk melahirkan ya. Terus sama Apa Kim juga waktu itu malam-malam kita nunggu. Terus aku dikasih induksi, itu nggak langsung disuntik induksi teman-teman. Jadi aku nunggu dulu, terus sampai dini hari atau belum dini hari, malamnya aku baru dikasih suntikan induksi itu dari lewat infus. Dan yang bikin kagetnya lagi teman-teman, pengalaman aku melahirkan di Korea ini yang mungkin sangat beda banget sama di Indonesia. Di sini itu waktu kemarin di rumah sakit, jadi mau melahirkan itu aku nggak boleh makan, nggak boleh minum, jadi harus istilahnya puasa mungkin ya. Jadi aku bener-bener nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai melahirkan si Yena ini gitu. Dan aku di situ kaget dong, udah nahan sakit lama, terus habis itu haus banget kan. Waktu itu aku sampai bilang sama susternya, ini aku haus banget nih, nggak boleh kah minum air putih aja gitu. Terus si susternya juga bilang oh nggak boleh katanya gitu. Terus aku udah ngebujuk Apa Kim juga, tolong dong bilangin susternya aku haus banget gitu. Iku kebangen nanan 이렇게 여보 내가 목 말라요 진짜 물 먹고 싶어 안 돼요.
aku ngomong kayak gitu ke Apakim, tapi terus Apakim juga tanya lagi ke suster dan ternyata emang nggak boleh. Jadi cuma sekedar air putih aja tuh nggak boleh teman-teman gitu. Ya aku kagetnya di situ sih, padahal kan aku banyak baca-baca. Teman-teman. Jadi aku kan sebelumnya itu di rumah tuh banyak banyak lihat-lihat web banyak lihat-lihat artikel gitu tentang melahirkan. 괜찮아. 선물 때문에 그런 거 같아요. Gitu. Aku kan banyak baca-baca di artikel-artikel itu yang tentang melahirkan di Indonesia itu boleh justru kalau mau melahirkan itu malah disuruh makan banyak, malah disuruh minum banyak kayak gitu kan teman-teman. Nah, aku agak sedikit kaget ketika di sini aku disuruh puasa dan nggak minum air putih aja nggak boleh. Wih keren, teman-teman, wih, Yena 여기 있어요, teman-teman. Oh, Yena 있지. Yenanya agak ngantuk teman-teman. Jadi aku masuk jam 7, terus habis itu masih agak nunggu lama, terus keesokan harinya itu dini hari sekitar jam 2, jam 3 gitu suster bolak-balik ngecek aku udah bukaan berapa, terus habis itu aku pikir bakal hari Selasa, maksudnya bakal besoknya lagi gitu melahirkannya kan. Tapi terus habis itu besoknya jam 7 itu dicek sama suster. Belum nih, masih bukaan 2 katanya gitu. Berarti kan bayangan aku waktu itu bukaan 2 berarti masih lama lagi dong. Bisa jadi malamnya baru lahiran kan. Terus aku bilang sama Apakim kalau masih bukaan 2, terus Apakim bilang ya udah aku mau pulang dulu ke rumah ya, mau mandi dan segala macam, mau beresin rumah juga. Terus aku bilang oke, ya udah pulang aja dulu kayak gitu. Nah, Apakim memutuskan untuk pulang ke rumah dan di situ baru ada sekitaran 5 menit Apakim pulang, Apakim sampai rumah, 5 atau 10 menit baru sampai rumah. Terus aku di rumah sakit kan sendirian, terus susternya tiba-tiba datang dan ngecek aku, oh ternyata udah bukaan komplit gitu, udah bukaan full. Terus habis itu si suster bilang ke aku, ibu ini udah bukaan full, sebentar lagi anaknya lahir. Suaminya kemana ya, ditanya gitu kan. Terus habis itu oh iya, aku bilang ke suster, oh iya aku bakal telepon suami aku buat balik ke rumah sakit gitu. Oh iya segera ya bu ya, katanya gitu kata susternya. Terus di situ aku sibuk teleponin Apakim, tapi ternyata sekali 2 kali nggak diangkat dong handphonenya. Aku nggak tahu Apakim waktu itu di rumah lagi ngapain kan. Ibu kok 집에서 뭐 하고 있어요? 아침에 이나 깨어났대. 샤워했지. 내 샤워를 못 해가지고. 그리고 그래서 샤워하고 있는데 전화가 많이 와 있는 거야. ternyata teman-teman Apakim itu di rumah lagi mandi. Jadi aku teleponin 2 kali 3 kali itu nggak diangkat-angkat sama dia. Ternyata dia itu mandi dan setelah dia selesai habis dia mandi itu dia cek HP, ternyata aku teleponin berkali-kali, terus akhirnya dia
angkat, aku telepon lagi kan, terus akhirnya Pak Kim angkat, terus dia tanya kenapa kayak gitu kan, terus aku bilang dong, buruan balik ke rumah sakit, ini udah mau lahiran katanya gitu. Loh kok jadi cepet, jadi Pak Kim juga bingung kan, kok jadi cepet gitu kan, terus iya tadi suster udah periksa katanya bentar lagi mau lahiran, makanya cepet buruan datang lagi balik ke rumah sakit gitu. Untungnya nih teman-teman, jarak rumah sakit sama rumah aku itu cuma 5 menit ya. Cuma 5 menit, naik mobil cuma 5 menit aja. Jadi nggak butuh waktu lama, terus buru-buru langsung Pak Kim datang balik lagi ke rumah sakit gitu. Terus Pak Kim udah datang, terus persiapan untuk melahirkan akhirnya jam 11 lewat 10 atau jam 11 lewat 20 gitu si Yena ini lahir gitu. Jadi Yena lahir jam 11.20 hari Senin tanggal 10 Agustus 2020. Langsung dia yang alhamdulillah waktu itu lahirnya langsung nangis kenceng banget ya. Dia lahirnya nangis kenceng banget, cuma dia bukan tipe anak yang dikit-dikit nangis. Nah, terus habis itu udah dibersihin, beres semua, melahirkan. Yena udah dibawa ke ruang bayi, aku udah bersih, terus kita pindah ke ruang pemulihan. Dan di ruang pemulihan itu lagi-lagi di ruang pemulihan itu aku cuma sekamar, itu harusnya 2 orang, tapi karena kamarnya itu kosong, jadi aku sekamar itu untuk aku sendiri gitu. Terus habis itu habis itu di ruang pemulihan itu Jonan ke the room after giving birth. How long time I've been there? 아니야. 3일? 아니 조리원 아니야. 조리원 말고 거기에 for 3 days. Jadi di ruang pemulihan itu aku 3 hari di sana ya untuk pemulihan. The first day just the evening, and second day you giving birth, and last day just 2 nights 3 days. Jadi cuma 3 hari 2 malam di ruang pemulihan itu. And then selanjutnya itu Choriwon 맞아? After that we go to Choriwon. Ya, setelah 3 hari 2 malam di ruang pemulihan rumah sakit, terus kita naik ke lantai atas. Lantai atas itu adalah kita pindah ke yang namanya Choriwon, atau bukan ruangan sih, itu yang tempat untuk perawatan setelah melahirkan. Di situ itu 1 kamar, jadi Joriwon itu kalau di Korea modelnya kayak kita reservasi kamar hotel gitu teman-teman. Jadi itu fasilitasnya bervariasi dan itu beda-beda, tipe kamarnya beda-beda dan harganya juga per malamnya beda-beda. Cuma waktu itu aku yang available kamarnya cuma ada 1 tipe waktu itu yang kosong, tipe kamar yang kosong, jadi nggak ada pilihan lain. 그거 내 방에 조리원에서 내 방에 얼마예요?
including all services, 안전운행하세요. 1.5 million. 아니 그냥 방에 얼마요? 1 point around 1.2 million Jadi kamar yang aku dapat itu for 1 week, harganya untuk for seminggu 7 days. Harganya untuk seminggu itu sekitar 1,2 juta won. Jadi per malamnya itu sekitar 120.000 won. Jadi per malamnya itu kamar yang aku tempatin di Joriwon itu 120.000 won seminggunya, jadi kita kena 1,2 juta. Dan di Joriwon itu ngapain? Sebenarnya di Joriwon itu kegiatannya banyak banget buat si ibunya ya. Tapi karena corona, jadi karena corona itu kegiatan-kegiatannya itu yang banyak macamnya itu sementara ditiadakan gitu teman-teman. Jadi waktu itu aku di Joriwon itu, Gena kan masih di Joriwon itu bayi-bayi tetap ada di ruangan bayi dan ibunya di kamarnya masing-masing kan. Jadi sistemnya Joriwon itu bayi di dalam ruang bayi. Nanti si ibunya itu ketika anaknya butuh disusuin, itu nanti ibunya kamarnya ditelepon dari kamar bayi kalau ibu ini bayinya harus disusuin kayak gitu. Selain itu kita juga pompa ASI untuk ditaruh di ruang bayi, karena di ruang bayi juga nggak dikasih susu formula ya. Anak-anak kita, bayi-bayi kita itu nggak dikasih susu formula di dalam ruang bayi, jadi tetap minum ASI tapi ASI perah gitu. Terus di Joriwon aku ngapain aja? Nggak banyak sih yang bisa dilakuin di dalam Joriwon karena kegiatannya juga ditiadakan, dan aku juga nggak banyak interaksi sama ibu-ibu yang lain. Jadi tiap ketemu ibu-ibu yang lain itu cuma pas di ruang menyusui aja gitu, pas lagi menyusui. Kalau di luar itu ya kita cuma pada di dalam kamar aja. Servisnya ada apa aja di dalam Joriwon? Di dalam Joriwon itu servisnya untuk si ibu ya terutama. Kita bisa massage atau pijet. Jadi kita bisa pijet untuk setelah melahirkan ya. 배고파 지금. Kita 배고파? 조금만 기다려. Jadi kita ada pijet, terus habis itu di sana ada kursi pijet, terus kita bisa ada servis laundry juga. Jadi baju kita tiap hari di laundry, dan di dalam Joriwon itu kita kayak dikasih seragam gitu teman-teman, nggak pakai baju dari kita sendiri. Jadi persiapan aku waktu melahirkan itu nggak banyak sih, cuma bawa kebutuhan buat Yena, terus habis itu kebutuhan yang lainnya, dan aku nggak bawa baju. Jadi gitu. Terus seminggu di Joriwon, habis itu balik ke rumah, dan kita ada pakai servis yang namanya Sanhudomi. Sanhudomi itu apa? Jadi Sanhudomi itu adalah neni yang datang ke rumah. Jadi itu adalah neni yang kita panggil di rumah untuk ngebantuin kita setelah melahirkan, untuk ngebantuin kita ngerawat bayi di rumah. Terus nanti dia itu si neni ini nanti dia masak juga. Jadi masak menunya itu untuk yang ibu habis melahirkan, jadi untuk menyusui gitu, biar ASInya lancar terus gitu. Untuk Sanhudomi ini sebenarnya ada yang pakai, dan ada yang mereka nggak perlu membutuhkan Sanhudomi atau si neni ini. Jadi waktu itu aku sama suami memutuskan untuk setelah pulang ke rumah
yuk kita panggil Neni, kita sewa San Hudomi atau si Neni ini buat ngebantu aku di rumah, karena kita karena kita nggak ada keluarga dekat yang bisa dimintain bantuan untuk bantu aku ngerawat bayi, jadi kita pilih untuk San Hudomi atau Neni itu. Untuk San Hudomi seperti apa nanti aku sama Apaki mau bahas di video selanjutnya. Jadi teman-teman, jadi video kali ini sampai di sini dulu. Yena udah lapar. Terima kasih.